Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azella Salsabila Nur Afia, NPM 719212795. Di sini saya akan menjelaskan keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut WHO, ialah sebuah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan fisik tubuh kita, meningkatkan kesehatan mental pekerja, dan juga meningkatkan kesehatan sosial pada setiap para pekerja yang ada. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut filosofi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pikiran untuk menjamin kebutuhan atau kesehatan bagi jasmani maupun rohani para tenaga kerja dan semua orang atau warga di setiap negara, khususnya Indonesia. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut ilmuwan merupakan suatu kejadian seperti kecelakaan, penyakit yang terjadi di tempat kerja, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan sebagainya yang menyangkut kejadian di tempat kerja. Pengertian keselamatan dan kesehatan menurut OHSA yaitu merupakan sebuah kondisi dan faktor yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan para ketenaga kerjaan maupun orang lain yang menyangkut atau yang berada di tempat sekitar lingkungan pekerjaan tersebut. Keselamatan itu fokus terhadap bahaya dan risiko yang menimbulkan kerugian dan bersifat akut. Sedangkan kesehatan itu fokus terhadap bahaya risiko yang menimbulkan kerugian tetapi bersifat kronis. Keselamatan itu berdampak yang langsung terlihat. Sedangkan kesehatan itu berdampak yang tidak langsung terlihat atau butuh waktu atau besaran bahaya yang terjadi. Keselamatan itu bisa dihindari seperti dari suatu kebakaran, kecelakaan, cedera. Sedangkan kesehatan itu diantisipasi biar gak terkena penyakit yang diakibatkan pada saat bekerja. Pengaturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 adalah seperangkat peraturan terkait implementasi sistem manajemen K3 yang didasarkan pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 dan diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012 diwajibkan bagi perusahaan mempekerjakan lebih dari 100 orang dan mempunyai tingkat prediksi bahaya tinggi. Untuk itu perusahaan diwajibkan menyusun rencana K3. Dalam menyusun rencana K3 tersebut, perusahaan melibatkan ahli K3, panitia pembina keselamatan dan kesehatan pekerja atau P23, wakil pekerja dan pihak lain yang terkait. ISO 45001 adalah sebuah standar internasional baru untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau K3-OH dan S yang menjadi pengganti standar OHSAS 18001. Lalu apa perbedaan diantaranya? ISO 45001 dirancang oleh Komite Proyek ISO dan telah dipublikasikan pada bulan Maret lalu di tahun 2018 ini. Beberapa organisasi yang menggunakan OHSAS 18001 mendelegasi tanggung jawab kesehatan dan keselamatan kerja pada manajer K3 ketimbang mengintegrasikannya dalam sistem operasi organisasi.
ISO 45001 menuntut penggabungan dari aspek kesehatan dan keselamatan kerja dalam keseluruhan sistem manajemen organisasi. Dengan demikian, pendorong top manajemen untuk memiliki peran kepemimpinan yang kuat terhadap sistem manajemen K3. ISO 45001 berfokus mengidentifikasi dan mengendalikan risiko daripada bahaya sebagaimana dipersyaratkan dalam OHSAS 18001, ISO 45001 dan kontraktor mengelola risikonya. Dalam ISO 45001 beberapa konsep dasar yang merubah seperti resiko pekerja dan tempat kerja, dan juga istilah definisi baru yaitu monitoring, pengukuran efektivitas kinerja dan proses K3. Beberapa hal penting yang berhubungan dengan tingginya angka kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja dalam suatu perusahaan meliputi tidak dilibatkannya tenaga ahli K3 dan penggunaan metode pelaksanaan yang kurang tepat dalam perusahaan. Yang kedua, lemahnya pengawasan terhadap K3. Yang ketiga, kurang memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan peralatan pelindung diri. Dan yang keempat, kurangnya disiplinnya para tenaga kerja dalam mematuhi ketentuan mengenai K3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.